tiketnya. Yang umum dan mahasiswa itu Rp2.000, yang pelajar Rp1.000. Oke, ini Bu. Ya, tiketnya Rima ya. Terima kasih. Halo guys, welcome back to my channel. Kalian tebak aku lagi ada di mana ya? Aku lagi ada di Museum Multatuli. Yeay! Lukisan dari patung yang tiga dari sini. Multatuli yang memiliki arti "aku telah banyak menderita" sejatinya adalah nama pena dari Edward Louis Dekker, seorang mantan pegawai pemerintah kolonial Hindia Belanda yang saat ini beralih profesi menjadi seorang penulis. Pengalamannya sebagai asisten residen di Lebak, Banten, itulah yang menjadi inspirasi cerita Max Havelaar yang masyhur. Max Havelaar tuh buku yang ditulis sama Louis Dekker kan? Iya betul. Buku itu tuh nyeritain tentang pengalaman pribadi Multatuli yang pada saat itu masih menjadi pegawai pemerintah kolonial di Lebak. Kamu Aura kan, konten kreator yang suka pergi ke tempat-tempat yang bersejarah itu? Lah, kamu tahu aku? Iya nih, aku lumayan sering nontonin vlog kamu, soalnya aku juga tertarik sama tempat-tempat yang memiliki sejarah. Kita kenalan dulu. Kenalin ya, aku Adila. Aku Aura. Makasih ya udah nontonin video aku. Kok kamu bisa sih interest sama tempat-tempat bersejarah kayak gini? Biasanya kan generasi kayak kita tuh udah nggak pernah tertarik sama tempat-tempat bersejarah kayak gini. Ya soalnya aku suka aja sih explore mengenai tempat yang bersejarah, karena itu tuh bakal bikin mindset aku lebih terbuka dan juga aku lebih banyak wawasan gitu loh. Karena kita punya interest yang sama, kamu mau nggak explore Multatuli ini sama aku? Boleh? Ayo. Ya. Museum Multatuli merupakan tempat di mana sejarah dan keadilan bertemu. Bangunan yang dahulunya merupakan kantor asisten residen Lebak ini secara resmi dialihfungsikan pada 11 Februari 2018 oleh Bupati Lebak, menjadi rumah bagi kisah-kisah keberanian dan perjuangan yang mengubah sejarah Hindia Belanda. Kisah tentang Edward Louis Dekker yang kemudian dikenal sebagai Multatuli menjadi awal mula dari adanya museum bersejarah ini. Melalui novel Max Havelaar-nya, ia membuka mata dunia tentang realita kelam sistem tanam paksa dan penindasan terhadap rakyat pribumi. Keberaniannya mengkritik sistem kolonial melalui tulisan telah menciptakan gelombang perubahan yang bergema hingga saat ini. Di balik dinding tuanya, museum ini banyak menyimpan serpihan-serpihan masa lalu yang berharga. Koleksi museum ini merupakan jejak sejarah perjuangan yang tak ternilai. Setiap artefak adalah saksi bisu dari masa di mana ketidakadilan harus diperjuangkan dengan pena dan keberanian. Hal ini disimbolkan melalui 3 monumen yang akan dilalui sebelum memasuki Museum Multatuli. Monumen ini dibuat oleh Dolorasa Sinaga,
di mana penempatan buku dalam monumen melambangkan sumber pengetahuan dalam bentuk kebudayaan, dan 3 patung lainnya melambangkan bersatunya manusia yang mendambakan keadilan tanpa membedakan ras bangsanya. Salah satu sejarah yang tersusun di museum ini adalah miniatur kapal di Batavia. Miniatur kapal yang terbuat dari kayu ini memvisualkan mengenai awal mula kedatangan Belanda. Kapal ini dimiliki oleh VOC yang dibuat di Amsterdam pada tahun 1628. Selain itu, terdapat teko tembikar yang terbuat dari gabus dilapisi akrilik. Pada masa tanam paksa, ini digunakan sebagai wadah seduh daun kopi, di mana pada saat itu rakyat tidak diizinkan mengkonsumsi kopi dan wajib menyerahkan hasil panen kepada kepala desa untuk diserahkan kepada VOC. Untuk menyimpan benda berharga pada zaman kolonial, peti harta karun besar yang terbuat dari kayu ini divisualisasikan sebagai tempat penyimpanan barang berharga. Gak kerasa ya, kita udah ngabisin waktu yang lama buat eksplor di Museum Multatuli ini. Iya bener banget, ternyata banyak banget juga hal-hal yang belum kita ketahui di Museum Multatuli ini. Dan ternyata emang Museum Multatuli itu adalah harta karun sejarah di Banten. Iya bener banget. Ternyata waktu yang kita habisin buat eksplor Multatuli ini udah lama. Makasih banget ya Dila udah mau eksplor Multatuli sama aku. Karena keberangkatan kereta aku bentar lagi, aku izin pamit ya Dila. Makasih banget untuk hari ini. Oh iya, Aura hati-hati di jalan ya. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu dan saling berbagi pengetahuan lagi untuk sejarah-sejarah di tempat yang lain. Sampai jumpa. Ketika 2 jiwa yang haus akan sejarah bertemu, pengetahuan mengalir seperti sungai yang tak terbendung. Pertemuan tak terduga antara Aura dan Adila membuktikan bahwa sejarah bukan hanya tentang masa lalu, akan tetapi mengenai bagaimana kita, generasi masa kini, memaknai dan belajar darinya. Museum Multatuli lebih dari sekedar bangunan bersejarah. Museum Multatuli lebih dari sekedar bangunan bersejarah. Ia adalah harta karun sejarah yang terus memancarkan semangat perjuangan dan keadilan. Di tengah derap langkah zaman yang terus bergerak maju, kisah-kisah di dalamnya akan terus hidup, menginspirasi generasi demi generasi untuk berani bersuara dan membela kebenaran. Seperti Multatuli yang berani mengangkat pena demi keadilan, kita pun dipanggil untuk menjaga dan meneruskan semangat perjuangannya. Karena dalam setiap sudut museum ini tersimpan tidak hanya sejarah, tetapi juga panggilan untuk terus memperjuangkan kemanusiaan dan keadilan.